Ya, oke, silakan yang sudah ada, silakan absen di kolom chat. Ini yang kurang lebih saya pelajari. Jadi ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ada, saya juga coba cari itu gambarnya ya, ada merpati, kemudian ada ular. Masih yang melihatnya juga ngeri-ngeri sedap rasanya. Nah, di sini yang apa yang saya pelajari, Yesus itu mengutus murid-muridnya kurang lebih seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya ada suatu kemungkinan celaka yang mungkin dialami begitu ya. Jadi ada hal yang mungkin tidak terduga tetapi akan dialami oleh seekor domba. Bahkan yang namanya sampai ke dalam poin kematian pun itu bisa jadi ya. Nah, tetapi walaupun di keberadaan dalam bentuk domba, Yesus memberikan pesan, ya hendaklah kamu cerdik seperti ular, kemudian tulus seperti merpati. Guston, cerdiklah kamu seperti ular, Guston, tuluslah seperti merpati. Jadi ada dua hal sisi yang katakan ahli, pandai, cekatan, lihai, tetapi tulus begitu. Jadi ini suatu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Dan kalau katakan di dalam hal ya dunia pekerjaan apa, biasanya biasanya melihat satu kecerdikan, lihai atau enggak. Nah, tapi kurang dilihat mengenai ketulusan. Tetapi di sini Tuhan melihat hendaklah kamu cerdik seperti ular, kemudian tulus seperti merpati. Berkaitan dengan cerdik itu adalah seperti halnya kita melatih kebiasaan kita, kemudian bagaimana kita boleh mengatur waktu, gimana kita mengelola hal-hal yang ada pada kita, kemudian mengatur kegiatan, menyelesaikan tanggung jawab, kemudian semua tanggung jawab baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kemudian untuk mengatur kegiatan, pekerjaan di rumah, di sekolah, di tempat kerja yang lain. Dan di sini ada satu karakter yang memang akan dibentuk dengan adanya saya terus-menerus mengelola. Dan kemudian mengenai tulus, siapa yang saya merenungkan siapa yang bisa mentraining untuk hati ini bisa tulus. Nah, yang menjadi saya teringat bahwa untuk tempat emas, memurnikan emas ada tempat apinya, untuk perak juga memurnikan ada tempatnya. Hati manusia itu ada tempatnya untuk katakan memproses untuk ya terus menerus berprogres menjadi tulus katakan ya tulus 100% ya, walaupun itu kayaknya nggak tahu saya bisa nyampe ke sana atau enggak, tapi proses itu akan terus saya hadapi ketika saya memiliki Allah, ketika saya percaya kepada Allah, ketika ada Roh Kudus di dalam saya, itu akan memproses hati saya untuk terus-menerus untuk hidup tulus. Walaupun ada kegagalan, bangkit lagi. Walaupun nggak enak, ya saya mau berproses lah, dibandingkan saya nggak berubah dari waktu ke waktu, begitu. Ya, ini berkat yang saya peroleh. Amin. Kita melanjutkan lagi berkaitan dengan pelajaran kita. Kita buka OneDrive ya. Yang belum absen silakan absen. Ups. Oke. Kurang lebih kemarin kita membahas mengenai oksidasi ya.
Nah, sekarang saya ubah dulu Sokratifnya. Berarti saya udah nyalakan. Kalau ada yang mau bertanya lewat Sokratif, silakan. Oke, saya lanjut ke sini. Yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, proses berikutnya. Reaksi yang berikutnya adalah berkaitan dengan udah semua ya. Berarti untuk alkoholnya sudah semua. Kemudian kita lihat. Jadi kalian untuk yang alkohol bisa latih ya, diuji pemahaman diri. Kalau ada pertanyaan silakan japri. Kemudian saya bisa balas dengan voice note. Kemudian kalau ada yang penting saya bisa bawa ke pertemuan online ya pembahasannya. Nah, di sini untuk yang mengenai reaksi alkohol itu reaksi alkohol itu ada di halaman latihannya ya 239 dan juga di pilihan ganda sudah ada di Scola. Sekarang kita masuk, ini latihannya. Kemudian kita masuk sekarang reaksi, sifat kimia ya, maksudnya yang berkaitan reaksi ether, begitu ya, reaksi ether. Nah, di dalam reaksi ether ini yang tentunya yang ada secara umum pembakaran, alkohol juga ada pembakaran. Jadi kalau misalkan ether dibakar, ya sama saja dengan seperti alkohol. Ya, silakan Franz. CO2 sama H2O, begitu ya. Di sini tinggal disetarakan ini 2, kemudian ini 3. Nah, kalau melihat karbonnya ada 2, maka di sini perlu ada 2, angka 2 muncul di sini. Kemudian kalau H-nya di kiri, CH3 ada 6, maka di kanan juga ada 6, maka faktor pengkalinya 3 supaya 6. Kemudian O-nya di sini 1, tapi pengalinya nggak tahu. Di sini pengalinya CO2-nya udah jelas, ada 4 dan juga ada 3. Maka di sini adalah 6, maka pengalinya adalah 3. Seperti itu ya. Jadi ini adalah reaksi pembakaran. Pembakaran ya dengan mudah diselesaikan. Nomor 2. Nah, reaksi dengan logam aktif yang ini logam aktif untuk ROR dia tidak bisa bereaksi sama Na, dia nggak bisa bereaksi ya. Nomor 2 di sana dengan Na nggak bisa. Tetapi ini ada di halaman, kalian bisa buka halaman 239. Kalau alkohol bisa. Kalau alkohol bisa bereaksi, tapi sudah saya bahas ya. Alkohol bisa bereaksi. Kemudian nomor 3. Ini adalah dengan reaksi dengan yang lain yaitu PCl5. Nah, saya hanya menunjukkan perbedaannya dengan alkohol ya. ROH. Dalam PCl5, coba diingat-ingat, fungsi dari ini adalah untuk substitusi. Jadi hasilnya adalah RCl, kemudian dia akan menjadi PCl3 dan HCl. Sekarang kalau untuk dalam hal yang ether, kita lihat yang ether adalah R-nya dengan Cl semua. R atau R aksen dengan Cl. R Cl, kemudian ditambah R aksen Cl, terus ditambah dengan PO Cl3. Ya, berarti yang sama itu adalah
Saya gambar aja yang di bawahnya. Di sini adalah RCl, di sini adalah POCl3. Yang beda adalah HCl. Ya, dengan perbedaan ini bisa membedakan, bisa dipakai untuk membedakan antara ether dan alkohol. Jadi untuk membedakan ether dan alkohol ada dua, begitu ya, ada dua, yaitu PCl5 dan Na, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang nomor 4. Yang nomor 4. Berkaitan dengan nomor 4 ini, nomor 4 kita lihat R, O, R aksen dengan HI. Ini pun ada dua macam ya. Jadi bergantung mengenai jumlah HI-nya. Kalau sedikit reaksinya adalah ROR aksen ditambah HI, dia adalah ROH ditambah R aksen I. Nah ini enggak satu jenis ini aja ya, bisa juga RI ditambah R aksen OH, seperti itu ya. Jadi memang kemungkinannya bisa banyak, jadi hasilnya adalah campuran. Nah ini kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, dia ditandain dengan koefisiennya HI-nya lebih dari 1. Ini OR aksen, ini 2 HI, maka akan menempel ke R semua. RI, R aksen I ditambah dengan H2U. Begitu ya. Ini kalau dalam kondisi yang banyak. Jadi jumlah HI-nya 2 kali dari jumlah ethernya ya. Tapi kalau nggak cukup, yang atas saja yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian nanti saya minta kalian untuk membaca, begitu ya, membaca halaman 240 sampai halaman sampai 241. Nah, 2 halaman aja ya. 2 halaman. Ini benar-benar dibaca, saya minta benar-benar dibaca. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah mengenai keton. Ya, mengenai keton. Mengenai keton. Keton dan aldehid. Ya, keton dan aldehid. Berikutnya keton dan aldehid. Alde dan keton. Kemudian ini ada di halaman 243 ya. Nah, kedua-duanya katanya ya supaya untuk ini suasana yang berbeda, saya minta untuk minta Jill untuk baca di halaman 249, 2 alinea Jill. Lalu Jill. Ya, kenapa sih? Ya, minta tolong untuk baca halaman 243. Aldehida dan keton karbonil. Benar kan? Iya benar. Sehingga kedua senyawa ini cukup polar. Oleh karena itu, formaldehida, propionaldehida, dan aseton mudah larut dalam air. Aldehida dan keton suku rendah juga memiliki bau yang menyengat dan bersifat mudah menguap. Jika dibandingkan alkohol dengan jumlah atom C yang sama, titik didih aldehida dan keton relatif lebih rendah.
Titik didih aldehida sedikit lebih rendah dari keton dengan jumlah atom C yang sama. Iya, oke. Thank you, Jill. Nah, sekarang kita mau lihat, berarti aldehid itu baunya menyengat ya. Kemudian suhu rendah keton juga menyengat. Oke, contoh yang menyengat apa? Yang menyengat itu mungkin kita udah pernah lah ya, jangan-jangan udah pernah. Nah, ini adalah formalin. Formalin itu menyengat kalau misalkan ada di duka ya. Jadi banyak, maksudnya sering lah beberapa hari ini udah mendengar berita duka. Formalin, jadi baunya menyengat seperti itu. Ya, kemudian yang kedua ini adalah aldehid. Kemudian untuk yang keton itu adalah aseton. Nah, formalin itu gambarnya adalah strukturnya seperti formaldehida atau namanya metanal ya. Jadi CH3, COH, maaf, ini adalah H. Nah, sekarang untuk keton, aseton, CH3, C, CH3, ini rangkapung. Ini adalah aseton. Jadi untuk kutek ya, namanya pembersih kutek. Pembersih kutek. Nah, ya kalau ini mah saya minta istri beliin aseton di toko Mahmud. Oke. Nah, kemudian kalau kita bandingkan mengenai, jadi artinya menyengat artinya mudah menguap ya, yang suhu rendah ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan sama alkohol sekarang, alkohol titik didihnya dia lebih tinggi. Ini tinggi. Alasannya adalah karena dia memiliki ikatan hidrogen, gitu ya, ikatan hidrogen. Untuk keton aldehid, dia sama-sama cukup polar, lumayan polar. Karena kalau dilihat dari sini, kita lihat, berarti kita perhatikan dengan suku yang sama, ya suku yang sama maksudnya jumlah C-nya sama. Kok saya ngomong suku ya? Intinya jumlah C-nya sama. Jadi kita bandingkan antara aldehid dan aseton ya. Berarti dia propanal seperti ini, OH, dan dia di sini CH3, C ini O, CH3. Nah, titik didih untuk si aldehid dia lebih tinggi. Why? Ya, karena ini masih bersifat lebih polar. Ya, kalau ini dua-duanya cukup polar, tapi aldehidnya itu lebih polar, gitu ya, lebih polar. Dan saya bertanya, kalau antar sesama aldehid, apakah ada ikatan hidrogen? Nah, coba. Saya boleh nanya Ri, coba Ri. Sir. Untuk yang aldehid, apakah ada ikatan polar kalau yang Ri perhatikan? Polar. Ikatan hidrogen, maaf. Apakah ada ikatan hidrogen di sini? Antar molekulnya maksudnya? Gimana pengamatan? Mana sih yang paling bawah kan? Kenapa? Yang paling bawah. Iya, yang paling bawah. Propanal. Jadi antar molekul propanal dia memiliki ikatan hidrogen enggak? Jadi cairan propanal di dalam antar molekulnya ada ikatan hidrogen atau tidak? Gimana pengamatan yang ada? Bisa kasih komentar. Gimana, Re? Terpikir sesuatu atau belum? Belum, Sir. Bentar. Iya. Yang lain mungkin? Ada ya, Sir, harusnya. Harusnya ada. Oke, thank you responnya, thank you jawaban. Nah, sekarang kalau ada, berarti kita cek. Oke, kita bandingkan mengenai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang kita kenal ya. Berarti H itu nempel di F,
atau O atau N ini berada di dalam satu molekul, kemudian dia berinteraksi dengan F atau O atau N, begitu ya, di molekul yang lain. Jadi berinteraksi, hanya berinteraksi seperti ini. Nah, kita perhatikan H itu nempel ke atom C. Kita cari apakah ada H yang nempel di atom O. Nah, ternyata tidak ada ya. Jadi memang perlu mengetahui landasannya apa ya. Jadi koreksi tadi berarti di sini tidak ada ikatan hidrogen, begitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Berarti ya makanya si aldehid itu titik didihnya lebih rendah dibandingkan alkohol. Kalau alkohol dia punya seperti itu. Oke, nah kemudian coba Sokratisnya ada pertanyaan nggak? Kira-kira saya belum ada. Ya, reaksi berikutnya adalah berkaitan sama sekarang reaksi. Reaksinya adalah oksidasi. Kalau oksidasi ada yang pakai menggunakan KMnO4 sama K2Cr2O7 itu udah kita bahas. Ya, K2Cr2O7 atau KMnO4 itu sudah bahas di alkohol, bagian alkohol. Nah, sekarang kita mau lihat oksidasi dengan reaksi yang lain, ya, reaksi yang lain yang memang khusus untuk katakan aldehid, ya. Nah, untuk di dalam reaksi oksidasi, jadi yang namanya alkanal itu akan bisa menjadi asam karboksilat, asam pakai alkanoat aja, sama ya artinya ya, alkanoat. Nah, di sini dia nggak hanya menggunakan yang dua atas ini ya, ada yang lain adalah menggunakan pakai di sini secara ringkas adalah dia menggunakan Ag2O dalam, ya silakan Marvin, dalam NH3. Oke, dalam larutan amonia ya, Ag2O dalam larutan amonia. Kemudian yang kedua itu menggunakan Ag2O3 itu namanya adalah tolen. Ya, reaksi Tollens. Sedangkan kalau di sini yang kedua adalah pakai CuO, gitu ya, pakai CuO. Nah, ini CuO dalam larutan, ini mah dalam campuran ya, Cu2O, ya dalam campuran apa, gitu ya. Yang ini saya prinsipnya aja. Ini namanya adalah Fehling ya. Oke, sekarang hasilnya. Kalau alkanalnya mengalami oksidasi, maka pereaksinya Tollens dan Fehling itu akan mengalami reduksi ya. Untuk Tollens yaitu Ag2O, sedangkan untuk Fehling adalah CuO. Di sini adalah Tollens itu akan mengalami reduksi, Fehling juga akan mengalami reduksi. Nah, proses reduksinya menjadi apa? Ini menjadi Ag, dan kalau CuO menjadi Cu2O. Pengamatannya ada yang terjadi, kalau ini namanya perak ya, logam perak, bayangin logam perak itu nempel di permukaan kaca misalkan. Nah, itu jadi kaca. Nah, jadi ini adalah kalau kita kenalnya cermin perak. Kenapa? Karena reaksinya itu jadi ada larutan. Kalau saya gambarin ya, ini ada larutan, kita tes kan pakai tabung reaksi nih. Nah, dimasukin dengan Tollens, nah kemudian dipanasin. Ketika memang dia aldehid dan dia
terjadi reaksi oksidasi, toleransinya akan mengalami reduksi. Nah, si Ag-nya itu nempel di tabung reaksinya. Makanya ini disebut sebagai cermin perak, kurang lebih gitu. Nah, kemudian kalau CuO ini dia adalah padatan warnanya merah bata. Ya, merah bata. Persis warna merah bata. Ya. Oke, itu reaksi oksidasinya. Nanti berarti saya minta dibaca itu halaman 243 sampai 244. Nah, sedikit-sedikit. Nah, kemudian reaksi yang berikutnya adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Nah, di dalam reaksi reduksi adalah kalau oksidasi itu lambangnya adalah O, kalau ini lambangnya H. Seperti itu. Nah, kalau saya gambarkan contoh adalah R, misalkan ya, aldehidnya berubah menjadi alkohol primer, misalkan CH3, ini adalah C, ini O, ini H, dia direaksikan dengan namanya di sini pakai NaBH4, begitu ya, dalam air. Ini hasilnya adalah CH3C, ini menjadi alkohol. OH, ini H, ini H. Reaksi setaranya bagaimana? CH3C, ini O, ini H, ininya ditambah. Silakan Rey, ini H-nya masuk gitu ya. CH3COH, ini H2. Berarti ini ketambahan ada 2. Karena kalau kita hitung C-nya sudah sama, ini 2, di kanan 2. Kalau yang di kiri, ini ada 3, ini ada 4. Ada 4 ditambah kita nggak tahu pengalinya sama dengan ini ada 6. Oke, ini 2. Begitu ya. Oke. Nah, ini reaksi reduksinya ya. Jadi reaksi reduksinya seperti itu. Kemudian reduksinya macam-macam. Salah satu bisa menggunakan NaBH4, salah duanya. Jadi alternatif pertama dan juga alternatif kedua dia menggunakan gas hidrogen. Boleh-boleh saja. Ya, yang penting dengan atom H. Nah, kemudian mengenai keton bagaimana? Oke. Dengan keton dia tidak bisa mengalami oksidasi ya. Ini contohnya aseton dengan CH3, dengan tolen atau Fehling dia tidak bereaksi. Ya, karena tidak ada H-karbinol karena nggak bisa dioksidasi lagi. Gitu ya. Tetapi reaksi reduksinya bisa. Nah, di sini saya kasih oksidasi, saya coret, nggak bisa maksudnya. Kemudian reduksinya masih bisa reduksinya. Nah, habis ini kita masuk ke latihan soal beberapa. Reduksi. Untuk reduksinya, dia menggunakan yang sama juga, mau gas hidrogen atau NaBH4. Nah, di sini kalau direduksi langsung yang ini adalah CH3, COH dengan H dan CH3. Kalau kita setarakan di kiri 2, maka di kanan, ada 3. Ada 3, kemudian atom H itu ada 6, di sini kita nggak tahu pengalinya. Di sini ada 8, maka ini ada 2, maka 2 di sini. Maka ini adalah reaksi reduksi yang sudah setara, begitu ya. Oke. Kemudian nanti yang dibaca nanti dikumpulin ya. Ini kan ada catatannya. Nah, ini baca halaman 245 dan 246. Ini sedikit-sedikit 2 halaman, tapi enggak 2 halaman full lagi ya. Nah, ini adalah baca. Nah, ini yang atas adalah saya tulis juga baca.
Oke, kita masuk, coba kita latihan. Oke, saya aktifkan Sokratifnya untuk pilihan ganda ya. Silakan coba dianalisa, kemudian jawabannya masukkan ke Sokratif. Pertanyaannya belum ada di Sokratif. Kalau kalian mah seringnya langsung aktifkan ini ya, mic-nya soalnya. Oke, coba direnungkan. Salah satu isomer ini yang tidak dapat bereaksi sama Fehling, dan jika direduksi menghasilkan yaitu bersifat optis aktif. Kita analisa sama-sama ya, sambil kalau udah ketemu jawabannya, masih untuk clue-nya saja, nanti kalian tetap yang memilih. Salah satu isomer ya tidak dapat bereaksi dengan Fehling. Oke, berarti kalau nggak dapat tidak dapat bereaksi sama Fehling, artinya adalah siapa? Dia adalah keton. Ya, berarti kita lihat isomer keton, yang isomer keton. Nah, kemudian di sini ada informasi jika direduksi menghasilkan CH5H12O yang bersifat optis aktif. Yang bersifat optis aktif. Jika direduksi, ini kan rumusnya CnH2nO, itu adalah untuk aldehid dan keton. Kemudian jika direduksi, keton itu adalah menjadi, kalau direduksi keton itu akan berubah menjadi alkohol sekunder. Ya, alkohol sekunder. Tapi yang bersifat optis aktif C5H10O adalah 10O adalah yang bisa yang mana? Nah, ada yang udah jawab belum ya? Oh, belum. Jadi kita menghubungkan informasi yang sudah kita dapat. Oke, satu orang sudah nemu, ada yang nemu. Oke, saya kasih clue tambahan ya. Nah, sekarang artinya dia harus keton ya, karena kan dia tidak dapat. Poin penting itu adalah tidak. Jadi dia harus keton. Nah, yang bukan keton kita coret ya. Butanal bukan. Oke, yang lainnya 2, 3, dan 4 itu keton ya. Tapi dia harus direduksi dulu supaya untuk mengetahui apakah dia aktif atau enggak. Oke, saya kerjakan yang opsi 2.
yang pilihan 2. Propanon ya, propanon dia 2 propanon. Kalau direduksi kurang lebih dia akan menjadi ini C, ini O, H, ini C, ini H. Nah, apakah ini optis aktif? Kita cek ya. Kalau di sini H3, bukan. Kalau di sini 1, 2, 3, 4. Oh, berbeda ya. Nah, itu isomer optis. Berarti ini isomer optis berarti ada karbon kiral di sini. Ini H2 bukan, ini H2 bukan, ini H2 bukan kiral maksudnya. Di sini berarti ada optis. Oke, yang 2 itu adalah optis. 2. Nah, sekarang tentukan yang ketiga dan keempat. Yang pertama tadi jawab masalah. Oh, oke, udah banyak yang jadi oke, good. Jadi udah mulai terlihat antara D atau E begitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa aja masih tebak-tebak gitu ya, masih tebak-tebak. Oke, masih 7 orang nih, masih 8 orang. Yuk, yang lainnya bisa ambil bagian. Ini 8 orangnya udah gabung dan 8 orangnya sudah jawab. Yuk, yang lainnya. Untuk berikutnya ya. Nah, saya munculkan di sini. Kita memiliki jadi lebih banyak ke pilihan D ya. Kalau kita amati lagi ya, sekarang kita lanjutin lagi berkaitan sama yang 3, pilihan ketiga. Pilihan ketiga itu adalah 3 pentanon ya. Nah, ini teh simetri, jadi kemungkinannya ada kemungkinan dia nggak kiral. Nah, paling itu yang menjadi patokan. OH ini H. Berarti dia ini kan H2, H3, ini H2, ini H2, ini H3. Yang H-nya minimal 2 udah pasti bukan aja ya. Dan di sini ini ada, ini sama persis, berarti bukan juga, berarti tidak ada kiral. Berarti ini penyebabnya karena tidak ada kiral ya. Ya sudah, jawabannya keempat. Tapi kita mau cek ya, yang keempatnya seperti apa ya. Kita mau cek yang keempatnya seperti apa. Metil butanon, 3 metil butanon. Butanon itu mau di sini, mau di yang C sebelahnya juga butanon ya. Salah satu aja, ini sama. Nah, ada metil, ini metil. Sama ya. Ini direduksi sekarang. Kalau direduksi hasilnya kita ambil salah satu saja. C, kemudian ini C, ini OH, ini C, ini H. Kita cek sekarang kiralnya. Ini H3 ada kiral. Ini kalau yang ini C-nya udah 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kiral ya. Oke, ada kiral. Kita cek sekalian untuk karbon yang lain, karbon kiral. Yang ini H. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, 3 dan 4-nya sama. Oh, berarti bukan kiral. Bukan kiral. Nah, ini udah pasti bukan kiral karena hanya 3 ya. Oke, jadi makanya ini jadi pilihannya. Ya, maka jawabannya adalah 2 opat. Begitu, ya. Nah, jadi udah menyangkut pautkan sama hal yang lain ya. Jadi perlu diperhatikan. Sir, Yes. mau nanya, apa kiral teh apa? Oke, kiral, yes. Oke, kiral itu adalah kalau mengenai keisomeran. Jadi isomer itu ada isomer struktur, kemudian isomer ruang. Jadi anak-anak nggak apa-apa, maksudnya yang lalu maksudnya ada yang ini harusnya ada, tapi bukan mempermasalahkan lupanya, bukan. Tapi kalau ada salah satu celetukan pikiran, loh ini apa? Langsung ya tanyain. Kecil, thank you. Nah, ini isomer ruang. Isomer ruang itu ada 2, yaitu berkaitan sama cis trans, dan yang berikutnya adalah mengenai optis. Ya, nah optis ini adalah cermin. Yang cermin saya ingatin, yang cermin itu adalah yang 4 seperti tripod,
Nah, kemudian memang dia adalah bayangan cerminnya. Ya, ini seperti ini. Nah, ini cermin ini salah satu yang katakan menyebabkan cermin yang bisa bercermin dan senyawanya berbeda secara ruang 3 dimensi itu adalah disebabkan oleh karbon yang namanya karbon kiral. Ya. Jadi yang dinamakan karbon kiral. Nah, karbon kiral ini apa? Jadi dia terikat pada karbon dan dia mengikat empat-empatnya itu harus berbeda. Itulah karbon kiral. Oke, apakah ada pertanyaan yang muncul lagi, Jill? Saya mau nanya, Sir. Iya, yuk. Di kiral yang barusan teh berarti keisomerannya ada 2/2 ya, Sir? Benar, benar. Jadi kalau yang ini, kalau satu kiral, karbon kiralnya satu, maka keisomerannya adalah 2/n. N-nya itu adalah karbon kiralnya. Saya kasih di sini lambang N. Ya, jadi sama dengan 2 kalau satu kiralnya. Oke, Paul, ada terpikir lagi, Paul, sesuatu? Jill, ada lagi? Saya teh masih agak bingung nentuin jumlah yang 2/n-nya. Ya. Masih takut salah. Oke. Nah, paling mengingatkan untuk dilihat secara gambar C-nya. Jadi H-nya mungkin agak diabaikan sedikit. Maksudnya nggak perlu digambar. Itu mungkin untuk mempermudah. Karena kalau menggambarkan H itu jadinya memperumit pengamatan yang oleh mata kita gitu yang lihatnya. Jadi kalau misalkan kayak gini, ketika melihat C di sini ya takut salah, ya mungkin perlu hati-hati aja. Nah, di sini kan kalau C di sini ngikatnya C di sini sama persis ya. Berarti dia bukan kiral kayak gitu. Jadi H itu nggak digambar, tujuannya untuk menyederhanakan. Begitu ya. Oke, ada terpikir yang lain? Sir, Yes. kalau kiral tuh harus 4/4-nya beda, wajib 4. Harus 4. Kalau misalkan berkaitan sama keton, udah pasti enggak. Yang ini pasti bukan kiral. Atau aldehid, udah bukan kiral. Kemudian kalau misalkan C double bond C, pasti karbonnya bukan karbon kiral. Karena dia harus 4. Karena dia harus membentuk strukturnya harus tetrahedral atau tripod seperti tripod. Oke, tadi Melisa ya. Mungkin Mel ada muncul lagi pertanyaan apa lagi? Yang lain boleh silakan. Enggak Pak, ngejelasin aja. Yes, oke, no problem. Nah, Kai, ada yang lain lagi? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ya, ini udah 12 jawab ya. Oke, updatean kalau 12 jawab D dan E-nya jadi sama. Ya saya coba bawah ambil aja. Jadi ingin ambil. Oke, ini yang tadi ya jawaban yang tadi soal tadi. Nah, kalian sering latih karena memang perlu ya perlu kalau enggak nanti numpuk-numpuk bingung beneran. Jadi saya mendorong untuk membaca. Jadi dengan online gini membaca memang jadi lebih banyak kan waktu belajarnya juga sejam tapi waktu belajarnya juga become more effective. Oke, nah sekarang kemudian yang berikutnya adalah asam karboksilat sama ester ya. Oke. Oke, minta Marvin untuk baca. Silakan Marvin halaman 247 Marvin, paragraf di situ. Asam karbosilat dan Iya. ester. Sifat fisis asam karbosilat dan ester. Asam karbosilat dapat membentuk ikatan hidrogen dalam antar molekulnya. Sepasang molekul asam karbosilat
yang membentuk ikatan hidrogen membentuk suatu Silakan, dimer. Febri. Oleh karena membentuk ikatan hidrogen, titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Asam karboksilat suhu rendah umumnya dapat larut dalam air maupun pelarut organik serta memiliki bau yang merangsang. Sebagai contoh, asam kaproat yang berbau seperti kambing dan asam butirat yang berbau seperti mentega tengik. Ya, oke. Satu lagi yang belakang halaman 248 ya. Sementara itu, ester merupakan senyawa turunan asam karboksilat yang memiliki bau harum, sehingga banyak digunakan sebagai zat pemberi aroma dan parfum. Titik didih dan titik leleh dari ester relatif lebih rendah dari asam karboksilat. Iya, oke. Nah, di dalam hal ini tadi asam karboksilat itu bisa membentuk dimer. Loh, kenapa ya? Bagaimana dia bisa membentuk dimer? Maksudnya adalah seperti ini. Jadi R, C, dia O, OH seperti ini. Nah, dia bisa membentuk dimer dengan molekul karboksilat yang lain. Jadi dia R, kemudian C, kemudian ini oke, bawahnya adalah O. Saya bisa karena supaya susunannya jadi dimer maksudnya. Ini adalah OH. Tara. Maka ini adalah bisa menjadi teret. Nah, ini ikatan hidrogen yang warna merah. Jadi molekulnya itu bergabung. Jadi kalau kita lihat di dalam RCOOH ini adalah yang bagian polarnya gitu ya. Kalau untuk yang R-nya itu adalah bagian non-polar gitu ya. Nah, kapan dimer ini terbentuk? Dimer ini terbentuk ketika asam karboksilat ini adalah larut dalam pelarut non-polar. Salah satu pelarut non-polar adalah minyak. Jadi kalau misalkan si asam karboksilat ini masukin ke dalam minyak, dia itu bisa larut dengan cara dia membentuk dimer. Seperti itu ya. Nah, ini keunikan yang terjadi di asam karboksilat, gitu ya, keunikan yang terjadi di asam karboksilat. Nah, keunikan yang terjadi di asam karboksilat ini, terjadi oleh karena ikatan hidrogen, ya. Nah, sekarang kita mau bicarakan manfaat apa efek dari ikatan hidrogen. Nah, karena RCOOH bisa melakukan membentuk ikatan hidrogen dengan sesama asam karboksilatnya, berarti titik didihnya dia lebih tinggi, gitu ya. Titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan siapa? Oke, dibandingkan dengan ester, ya, dengan suku yang sama ya, dengan jumlah karbon yang sama, maksudnya. Oke. Nah, bau dari asam organik itu baunya bau nggak enak, bau merangsang, apa ya? Ya, bau, maaf kata, bau kambing gitu ya. Itu asam kaproat. Nah, nanti kalian bisa searching kaproat itu seperti apa. Nah, kemudian asam butirat, nah itu bau mentega yang tengik. Nah, kemudian asam-asam yang lain itu ada di, ya maaf kata ya, kita juga ngeluarin asam ya, bau ketek, nah itu asam karboksilat. Nah, oke. Nah, di sana kemudian baunya menyengat, kemudian sedangkan berkebalikan sama bau ester. Iya. Nah, bau ester itu wangi. Ya, tapi nggak selalu wangi sih ya. Maksudnya wanginya macam-macam. Ada wangi balsem, ada wangi minyak kusut, ada wangi pisang, ada wangi stroberi, ada wangi jeruk. Nah, jadi senyawa ester memang begitulah ester. Jadi ester ini ada yang alami, ada juga kalau diproduksi itu bisa juga produksi secara massal itu buatan gitu ya. Nah, jadi bau ester itu umumnya wangi ya. Parfum itu juga salah satunya ester juga ya. Jadi minyak misalkan bau mawar, nah pasti ada di dalamnya ada ester yang seperti apa, seperti itu. Tapi nggak selalu dia berupa ester ya. Tapi kebanyakan adalah ester begitu.
Unik, nggak tahu kenapa kok bau-bauan itu dalam bentuk ester gitu ya. Oke, itu yang makanya dipakai sebagai aroma makanan, kayak pisang, anggur, ada sebagainya. Ada juga parfum karena baunya kita suka pakai parfumnya ya. Nah, itu yang ada. Kemudian, yap. Sekarang sifat kimianya. Ya, silakan Juan. Nah, sifat kimianya sekarang yang dimaksud adalah reaksinya. Reaksi kimia. Reaksi kimianya di sini sederhana, adalah yang namanya reaksi asam. Asam ditambah dengan logam. Ditambah dengan logam iya, kemudian ditambah dengan basa juga iya. Nah, kita mau lihat contoh RCOOH. Nah, ini misalkan pakai asam asetat lah misalkan. Ini mah udah sering, ini kelas 11, jadi nyangkut pautnya 11, hanya mengingatkan aja. Misalkan BA. Jadi artinya BaCH3COO 2 kali, ini Ba ditambah hidrogen gas. Ada 2 ya. Ini asam dengan logam. Nah, kemudian kalau asam dengan basa CH3COOH dengan misalkan NaOH. Nah, hasilnya adalah CH3COO Na ditambah H2O. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian reaksi yang berikutnya adalah reaksi esterifikasi. Ini poin pertama. Oke, ini poin kedua. Berarti ini poin ketiga. Poin ketiga adalah esterifikasinya. Di dalam esterifikasi ini mirip sama alkohol. Jadi saya nggak perlu bahas lagi ya. Ini asam karboksilat. Nah, ini jadi ester dan H2O. Nah, kemudian berikutnya adalah ester. Nah, kalau ester reaksinya seperti apa untuk ester? Reaksi kimia ester. Nah, ini yang terakhir. Reaksi kimia ester. Oke, baiklah. Sekarang kita mau lihat. Untuk si ini, ester, ini hanya ada cuma satu, hidrolisis. Jadi kebalikan dari ini, ya, sudah ada, sudah pernah mungkin dibahas. Nah, hanya perbedaannya akan saya berikan perbedaannya. Hidrolisis itu bisa menggunakan asam atau bisa menggunakan basa. Sebagai contoh, hidrolisisnya adalah CH3COOCH3. Nah, ini hidrolisisnya dengan menggunakan H+, HCl dan sebagainya. Nanti ini akan menghasilkan yang namanya CH3COOH ditambah HOCH3. Saya lingkarin, ini adalah asamnya. Tapi pemutusannya perlu hati-hati, saya gambarkan pemutusannya saja. Ini ke sini, ya, ini ke sini, kemudian ininya ke sini, ini metanolnya, ya. Kemudian kalau dia menggunakan OH-, oke, saya pakai misalkan HCl aja lebih jelas, HCl dan NaOH. Nah, kalau dengan NaOH hasilnya adalah CH3COONa ditambah HOCH3. Seperti ini ya. Jadi saya gambarkan lingkarannya. Jadi kesamaannya apa? Kesamaannya adalah ternyata sama metanolnya nggak ada perubahan, tapi yang mengalami perubahan adalah ini adalah garam. Kalau ini terbentuk asam. Ya, paling itu aja hidrolisisnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Sambil Pak. ya.
Yang aldehida sama alkohol tinggian mana titik didihnya? Dua-duanya ada H. Oh iya, oke. Aldehid sama alkohol. Oke. Nah, itu sangat bergantung pada misalkan ROH, kemudian RCOOH. Nah, ini lebih tinggi asam karboksilat. Nah, kalau dilihat karena penyebabnya kemungkinan untuk membentuk ikatan hidrogen itu di ininya asam karboksilat lebih banyak. Lebih banyak. Kenapa? Karena dia H di sini bisa berikatan sama yang lain. Nah, H di sini bisa berinteraksi sama yang lain ya, molekul yang lain karena O-nya ada dua, yaitu C misalkan O ini H. Jadi bisa berinteraksi di sini, bisa berinteraksi di sini. Jadi kemungkinannya lebih banyak. Kalau di alkohol itu OH-nya lebih sedikit karena H-nya cuma bisa berinteraksi dengan O yang ada di alkoholnya begitu. Nah, di titik artinya titik didih untuk yang asam karboksilat lebih tinggi untuk jumlah karbon yang sama. Oke, mungkin terpikir pertanyaan yang lain? Oke, Sir, yes. itu teh aldehida kan? Kalau yang ini asam karboksilat, karena pembedanya adalah seperti ini. Kalau ini adalah, oke, saya gambar yang berbeda. Ini R, sorry, waduh warna orange jadi mata jadi sakit. Ini R, C, O, H. Jadi hati-hati kalau aldehid itu ini, kalau asam karboksilat ada OH, perlu hati-hati. Oke, ada muncul pertanyaan lain lagi? Oh, tapi kalau aldehida mah lebih tinggi aldehida ya dibanding alkohol, Sir. Alkohol lebih tinggi karena alkohol punya ikatan hidrogen. Oh, iya. Kalau aldehid nggak punya seperti itu. Iya. Oke, ada muncul pertanyaan lain lagi? Boleh. Masih 1 menit lagi. Masih punya hak untuk bertanya. Oke, saya cek di separatifnya. Oh, udah. Tadi multiple choice ya. Oke, saya minta sekarang untuk yang belum, untuk yang feedback yang ada di secolanya. Yuk, ini udah beres. Yang secolanya, kemudian remetnya hari ini ya, nanti ya jam 1. Oke, yang saya cek lagi kalau di sini yang mengenai feedback 29 kurang 4 orang. Yuk, yang 4 orang bisa apa namanya, bisa nulis 3.2 ya. Jadi supaya 100% karena ini feedback buat saya. Oke, paling itu aja. Nah, kemudian absennya, coba absen Melisa, Mel, untuk yang itu 12I paling ya Mel ya. 12I, kemudian 01. Oh ya, 12 minus I, kemudian 22, garis miring, Melisa. Jangan lupa kasih spasi. Coba yang katakan belum sesuai. Oke, Brian. Kemudian sama Hans. Sama Jennifer. Yang lainnya, yang 4 itu tinggal dulu ya. Melisa, yang lainnya boleh absen kemudian boleh left. Melisa. Yap. Thank you, Sir. Ya. Thank you, Sir. Ya. Thank you, Sir. Baik, siapa, Sir? Sama. Oke, biar left dulu. Sir, bukan Brian saya kan, Sir? Kenapa? Brian yang mana tadi, Sir? Gimana, Bray?
yang ini sih. Jadi katanya suruh stay, saya Bukan. atau Brian Kenneth. Kalau BA enggak, BA udah benar. Oke. Sir. Ya, oke. Yang B, oh BA-nya yang salah justru. BK yang oke, thank you, join lagi. Yang penting absen dulu lah ya, absen dulu. Saya mau matikan record-nya soalnya. Semua absen dulu. Semua absen dulu. Udah Pak, udah saya ganti. Ya itu salah lihat. Oke, yang penting sudah absen dulu. Tapi maksudnya Melisa udah ini ya, udah bisa untuk mengubahnya ya? Udah. Oke. Nah, kemudian kalau Hans, BK sama Jennifer. Apa, Sir? Kalau Hans itu dikasih antara garis miring sama nama dikasih spasi 1 supaya bisa naik ke atas nantinya. Ya, minta tolong ubah ya. Oke, thank you. Udah absen ya? Udah absen semua, saya mau matikan record ya. Nah, kemudian